Baik, tim 1 dan tim 2, karena kita telah berkumpul di sini, kita akan melakukan operan shift. Namun sebelum itu, kita akan mendengarkan laporan dari tim 1 terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan melaporkan kondisi pasien shift pagi. Untuk pasiennya, kondisi pasien saat ini mengatakan semalam bisa tidur. Kemudian merasa lebih nyaman setelah diposisikan semi-volar. Kemudian nadinya 98 kali per menit. Tekanan darahnya 145/85, masih tinggi ya nurse. Kemudian respirasi atau pernapasannya 22 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius. Kemudian pasien atas nama Nyonya Hani ini sudah berusia 40 tahun, masuk rumah sakit tanggal 27 kemarin pukul 5.38 pagi. Dengan keluhan bengkak di pergelangan kaki dan ditemukan darah pada urin. Pasien didiagnosis dokter mengalami gagal ginjal kronik stadium 5, nefropati diabetes ditambah diabetes mellitus tipe 2, ditambah hipertensi grade 1, ditambah ulkus diabetikum. Mungkin ada tambahan dari Nurse Suratin? Iya ada. Berdasarkan anamnesis, didapatkan pada pasien merasakan lemas, keluhan juga lemas mengarahkan kita pada gejala anemia. Pada pasien konjungtiva anemis, pada kedua konjungtiva dan hasil pemeriksaan lab menunjukkan HB sebesar 7,7% yang mengarahkan pada kondisi anemia. Anemia pada pasien ini disebabkan karena gangguan produksi eritropoietin pada pasien gagal ginjal kronik. Pasien ini juga ditemukan ulkus yang mengarahkan pada diagnosis ulkus diabetikum. Ulkus diabetikum ini adalah salah satu komplikasi kronik DM berupa luka terbuka pada permukaan kulit yang dapat disertai adanya kematian jaringan setempat. Baik, itu saja laporan dari kami. Baik, untuk tim 2, apakah ada yang ditanyakan? Saya bertanya, untuk terapi apa yang diberikan kepada pasien? Baik, pada pasien diberikan terapi non-medikamentosa yaitu tirabarin. Pembatasan cairan 1 liter, diberikan protein 0,9 gram per kilogram BB per hari. Diet rendah garam 2-3 gram per hari. Luka debridement, transfusi PRC 200 cc, kemudian disarankan untuk hemodialisa. Terapi medikamentosa yang diberikan berupa cairan infus IVFDC NaCl 0,9% dikali TPM, kemudian saprosil 2x12 mg, furosemid injeksi per 8 jam, asam folat 2x1 mg, dan glimepiride 1,2 mg cairan per hari. Baik, saya akan bertanya, siapa dokter yang akan menangani Nyonya Hani dan kapan dokter tersebut berencana visit? Yang menangani adalah Dr. Raisa. Beliau akan visit sekitar jam 3 sore. Baik, apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Saya rasa sudah cukup. Baik, sekarang kita akan bersama-sama menuju ruangan Nyonya Hani. Selamat siang Ibu. Siang. Nah, karena tim 1 telah melaksanakan shiftnya, di sini kami akan melakukan operan shift kepada tim 2. Namun sebelum itu, saya persilahkan rekan-rekan tim 2 untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, saya Nurse Siti dan saya bersama rekan saya Nurse Sofi. Kami bertugas dari pukul 2 sampai 6 sore. Nah baik, karena perkenalan sudah selesai, kepada Ibu, jika perlu bantuan kami, Ibu langsung saja memencet bel yang ada di belakang Ibu Hani, atau Ibu langsung saja menghubungi ruang perawat jaga. Nah di situ akan ada tim 2 yang bertugas di sana. Baik Ibu, sebelum kami meninggalkan ruangan, kepada rekan-rekan, mari kita mendoakan Ibu Hani. Saya pimpin, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa selesai. Baik Ibu, karena operasinya telah selesai, kami akan meninggalkan ruangan. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Nurse. Terus sembuh ya Bu.
Berikut adalah 8 benar pemberian obat. Yang pertama, benar pasien. Tanyakan nama pasien dan tanggal lahir sesuai dengan gelang identitas pasien. Selamat siang Ibu. Siang. Saya Nursnia yang bertugas dari jam 2 siang hingga jam 6 sore. Sebelumnya saya ingin mengecek identitas Ibu. Saya akan cek gelang pasiennya ya. Ibu Hani, tanggal 24 Januari 1980 ya lahirnya. Apakah benar Bu? Iya. Oke. Yang kedua, benar obat. Cek nama obat, sesuaikan dengan resep atau program dokter, serta obat tidak kadaluarsa. Yang ketiga, benar dosis. Lihat jumlah dan satuan mikrogram, miligram, gram. Yang keempat, benar waktu. Lihat frekuensi pemberian pagi, siang, sore, dan malam. Jadi tindakan yang akan saya lakukan terhadap Ibu yaitu saya akan memberikan obat kepada Ibu, dilakukan selama 5-10 menit. Sebelum saya melakukan tindakan tersebut, apakah ada pertanyaan? Iya. Oke, apakah Ibu setuju untuk diberikan obat? Iya. Untuk waktu, obat ini diberikan per hari ya Bu. Yang kelima, rute. Identifikasi rute dan cara pemberian PO, IM, IV, SC, supositoria, tetes hidung, tetes telinga. Untuk obat Saptopril akan diberikan melalui infus, sedangkan untuk obat asam folat dan green pride akan disuntikkan melalui sukutan di bawah lengan kulit tangan Ibu. Yang keenam, benar informasi. Berikan penjelasan tindakan yang akan dilakukan. Obat pertama yang akan saya berikan yaitu Saptopril dengan dosis 6 ml. Lalu ada asam folat untuk dosisnya 1 mg dan green pride itu 2 mg. Dan untuk manfaat dari obat ini, untuk yang pertama, Saptopril 6 mg berfungsi untuk mengembalikan tekanan darah Ibu menjadi normal kembali. Kemudian asam folat berfungsi untuk membentuk sel darah merah. Dan yang terakhir, green pride itu untuk mengontrol kadar gula darah Ibu dan risiko komplikasi akibat diabetes. Yang ketujuh, benar respon. Pastikan obat memberikan efek atau respon yang sesuai dengan apa yang diharapkan dari pemberian obat tersebut. Permisi Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Nur Sofi. Bagaimana keadaan Ibu setelah diberikannya obat? Sudah lebih enakan dari sebelumnya. Baiklah, saya akan mengukur tanda-tanda vital Ibu yang terdiri dari suhu, nadi,
tekanan darah, dan juga pernafasan Ibu. Untuk waktunya sekitar 10-15 menit Ibu. Untuk tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Yang pertama saya akan mengecek suhu Ibu. Bantu ya Ibu. Maaf ya Ibu. Lanjut ke pemeriksaan kedua ya Ibu, yaitu pengecekan nadi. Boleh minta tangannya Ibu? Lanjut ke pemeriksaan ketiga ya Ibu, itu pemeriksaan tekanan darah. Maaf ya Ibu. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, pemeriksaan kita sudah selesai. Saya akan membacakan hasil pemeriksaan dari Ibu tadi. Untuk nadi Ibu 98 kali per menit, suhu Ibu 36 derajat, tekanan darah Ibu 120/80, untuk pernafasan Ibu 22 kali per menit. Baik Ibu, tekanan darah Ibu sudah normal ya, berarti obat yang diberikan rekan saya tadi sudah bereaksi dengan baik. Bagaimana perasaannya Ibu setelah dilakukan pengecekan tanda-tanda vital? Sudah dilakukan. Baiklah Ibu, karena saya sudah selesai mengukur tanda-tanda vitalnya. Jika ada yang dibutuhkan, saya ada di ruang jaga perawat. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak. Baiklah, karena saya sudah selesai melakukan tindakan, saya permisi dulu ya Ibu. Permisi, selamat sore Ibu. Sore.
Bagaimana keadaan hari ini, Bu? Apakah ada keluhan? Tidak ada. Sudah makan, Bu? Sudah. Sudah minum obat? Sudah. Oke, baik ya, Bu. Gimana tekanan darahnya? Sudah normal, Dok. Baik, sudah normal. Jadi dengan perwakilan dari Ibu Hani ya, kalau boleh tahu siapanya Bu Hani? Saya adiknya, Dok. Oh iya, adiknya. Jadi untuk terapi selanjutnya dari Ibu Hani, kami dari pihak rumah sakit menyarankan untuk melakukan cuci darah. Mungkin sekitar sebulan 2 kali ya, jadi kurun waktunya sekitar 2 minggu sekali. Kenapa saya anjurkan 2 minggu sekali? Karena ini kan keadaannya udah kronis ya. Jadi ditambah juga ibu ini sudah memiliki komplikasi juga untuk penyakitnya, makanya kita perlu lebih sering. Nanti kalau misalnya keadaan sudah membaik, kita lakukan sebulan sekali. Kalau boleh tahu efek sampingnya bagaimana ya, Dok? Nanti untuk efek sampingnya mungkin pasca cuci darah ya, Ibu Hani itu akan merasakan mual, mungkin parahnya mungkin sampai muntah, terus bisa anemia atau kram otot juga. Namun nanti kalau misalnya Bu Hani setelah cuci darah itu merasakan keluhan seperti saya sebutkan tadi, nanti bisa langsung hubungi perawat yang ada di nurse station, atau mungkin pokoknya intinya kalau misalnya ada keluhan langsung panggil perawat aja, nanti kami akan sampaikan solusinya. Baik, dokter. Yang kedelapan, benar dokumentasi. Dilakukan pencatatan yang meliputi tanggal dan jam pemberian, nama obat, dosis dan rute, serta berikan tanda checklist pada daftar terapi obat dan paraf pada kolom yang tersedia. 98 kali per menit, tekanan darahnya 145/85 masih tinggi ya, Nurse. Kemudian respirasi atau pernafasannya 22 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius. Kemudian pasien atas nama Nyonya Hani ini sudah berusia. Saya Romanta Viola Christine Eprilesko sebagai observer. Komunikasi efektif dan hubungan interpersonal. Komunikasi efektif interpersonal adalah pertukaran pikiran dan keterangan dalam rangka menciptakan rasa saling mengerti, saling percaya demi terwujudnya hubungan yang baik antara seseorang dengan baik. Komunikasi memiliki karakteristik, di antaranya adalah verbal dan non-verbal. Verbal, jelas dan ringkas, perbendaharaan kata, memiliki arti denotatif dan konotatif, intonasi, kecepatan berbicara, dan humor. Sedangkan nonverbal, penampilan fisik, sikap tubuh dan cara berjalan, ekspresi wajah dan sentuhan. Beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi yaitu perkembangan, persepsi, nilai, latar belakang sosial budaya, emosi, pengetahuan, peran dan tatanan interaksi. Komunikasi keperawatan memiliki beberapa proses, tahapan, yaitu tahap pra-interaksi, perkenalan dan orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Tahap pra-interaksi terdiri dari evaluasi diri, penetapan tahapan interaksi atau hubungan, dan rencana interaksi. Perkenalan dan orientasi terdiri dari perkenalan, yaitu salam, evaluasi atau validasi, kontrak, baik kontrak waktu dan tempat, dan orientasi, yaitu salam, evaluasi atau validasi, dan kontrak. Selanjutnya yaitu fase kerja adalah inti hubungan perawat dengan lawan bicara yang terkait dengan pelaksanaan rencana tindakan keperawatan yang akan dilakukan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Fase terminasi dibagi menjadi 2, yaitu fase terminasi sementara dan fase terminasi akhir. Terminasi sementara terjadi setiap akhir dari pertemuan, sedangkan terminasi akhir terjadi jika pasien pulang dari rumah sakit dikarenakan sudah sehat, pindah ke rumah sakit lain, atau meninggal. Tahapan terminasi adalah evaluasi, tindak lanjut, dan kontrak. Selanjutnya yaitu komunikasi dengan klien dan keluarga
memiliki rencana strategi komunikasi antara perawat pasien, yaitu kondisi pasien, masalah atau diagnosa keperawatan, tujuan keperawatan, tindakan keperawatan yang akan dilakukan, strategi komunikasi, kerja, dan terminasi. Komunikasi dengan sejawat, yaitu perawat dan perawat, membahas topik manajemen pelayanan dan asuhan keperawatan. Sedangkan komunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya, seperti perawat dan dokter, membahas topik kondisi pasien, tindakan kolaborasi, dan pemeriksaan pasien.